Pada saat ini saya akan membahas tentang fiqhun nisa, ya, tema kita pada materi ini, yaitu nifas dan kebersihan dalam Islam. Baik, bicara tentang nifas, nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedang menurut istilah syarak adalah darah yang keluar melalui farji atau kemaluan perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 16 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat atau bersama dengan bayi tidak disebut darah nifas. Nifas juga berarti pendarahan yang terjadi setelah melahirkan. Dalam terminologi hukum Islam, nifas berarti darah yang keluar dari dalam rahim wanita selama atau setelah persalinan. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah keguguran juga disebut nifas. Tidak ada batas waktu minimal dalam nifas, bahkan jika setetes darah keluar dari dalam rahim selama atau setelah melahirkan, itu tetap dianggap nifas. Durasi maksimal nifas adalah 40 hari. Bila seorang wanita yang melahirkan bayi yang meninggal di dalam kandungan dan setelah itu keluar darah, maka darah itu termasuk juga darah nifas. Lamanya nifas. Bila darah keluar hanya beberapa hari setelah melahirkan dan kemudian keluar lagi beberapa hari kemudian, selama masih dalam jangka 40 hari setelah melahirkan, itu dianggap tetap disebut darah nifas. Ketika pendarahan telah berhenti, wanita harus segera mandi besar. Setelah itu, si wanita bisa menjalankan hak dan kewajibannya kembali, seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Umumnya, para ulama mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah nifas bagi seorang wanita paling cepat adalah hanya sekejap atau hanya sekali keluar. Bila seorang wanita melahirkan dan darah berhenti, begitu bayi lahir, maka selesailah nifasnya. Dan ia langsung serta puasa sebagaimana biasanya. Menurut mazhab Syafi'i, biasanya nifas itu 40 hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan juga Syafi'i, yang paling lama nifas itu adalah 60 hari. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, paling lama 40 hari. Bila lebih dari 40 hari, maka darah yang keluar disebut dengan darah istihadah. Apakah sesungguhnya darah istihadah itu? Bila setelah 40 hari masih ada darah yang keluar dari rahim si perempuan yang melahirkan, hal itu bukan lagi disebut nifas, tetapi disebut istihadah. Ketika istihadah, wanita tetap wajib menjalankan sholat, namun bila selama 40 hari darah masih tetap keluar, kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan ibadah wajibnya. Untuk itu, paling penting bagi wanita untuk mencatat periode nifasnya. Penting sekali agar bila terjadi istihadah bisa diketahui. Larangan saat nifas. Apakah larangan-larangan bagi seorang perempuan yang nifas? Ya, secara umum adalah larangan untuk melaksanakan sholat. Seorang wanita yang sedang nifas diharamkan untuk melakukan sholat. Begitu juga
Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lalu yang kelima adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah menyentuhnya Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Ulama sepakat bahwa orang yang berhadas besar termasuk juga nifas dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Lalu yang keenam adalah melafazkan ayat-ayat Al-Quran kecuali dalam hati atau doa atau zikir yang lafaznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, janganlah orang yang sedang junub atau haid membaca suatu dari Al-Quran. Tapi ada kebolehannya seperti yang dijelaskan di atas, dalam hati membacanya atau sekadar berzikir, itu masih dibolehkan bila dilakukan tidak secara. Lalu yang ketujuh adalah masuk ke masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haid. Ini pun termasuk di dalamnya nifas. Jadi orang-orang yang dianggap tidak suci seperti haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk masjid. Karena kita tahu bahwa masjid adalah tempat yang suci. Mungkin alasan ini adalah supaya tidak terjadi misalnya ada tetesan darah yang keluar yang mengotori masjid, sementara kita tahu masjid tempat kita ibadah, sholat, sujud dalamnya dan etikaf dalamnya, sehingga untuk menjaga hal itu Rasulullah menganjurkan untuk tidak masuk ke masjid. Lalu berikutnya adalah yang ke-8, bersetubuh. Wanita yang sedang mendapat nifas haram bersetubuh dengan suaminya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat